mempresentasikan sejarah peradaban Islam di Nusantara dari prodi awal Syahsiah semester kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang banyak terdapat sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem budaya yang pada saat itu berkembang sangat pesat dan didirikan oleh Nasimuddin Al-Kamil dari Mesir, dan juga dipengaruhi oleh kebudayaan asing dan juga kebudayaan yang ada di Nusantara. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh yang sistem pemerintahannya berkembang setelah Malaka dan yang diduduki oleh Portugis pada tahun 1511 dan bercita-cita menjadikan Aceh sebagai kerajaan besar dan kuat. Sistem ekonominya juga merupakan perekonomian yang utama pada masyarakat Aceh, yaitu perdagangan. Terdapat juga sistem sosial budaya yang muncul dua golongan yang saling berpengaruh, yakni golongan Tauku dan golongan Tengku. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak yang memiliki sistem politik, ekonomi, dan budaya, yang mana sistem budayanya diatur oleh hukum-hukum Islam, namun juga masih menerima tradisi lama. Yang keempat yaitu Kerajaan Pajang, menantu dari Pangeran Diponegoro yang bernama Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, yang dimana pada saat itu Hadiwijaya wafat pada tahun 1587 dimakamkan di Desa Butuh yang digantikan oleh menantunya Arya Panggiri. Kemudian terdapat Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Raja Sutawijaya menjabat sebagai raja pertama di Mataram pada tahun 1589 sampai 1601. Dan kemudian ada Kerajaan ke-6 yaitu Kerajaan Banten. Setelah Fathahilatul Sultan Gunung Jati yang berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1526, terdapat peperangan yaitu Kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji anaknya, yang dimana Sultan Ageng ditangkap dan diasingkan hingga beliau wafat. Yang ketujuh ada Kerajaan Cirebon pada masa kekuasaan Kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-16 Masehi. Cirebon merupakan salah satu daerah kekuasaan selanjutnya, yang dimana pada saat itu bermula dengan nama Jayakarta atau Jakarta yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa. Kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Makassar Gua Totalo yang dimana pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena berani melawan Belanda. Yang ke-9 yaitu Kerajaan Ternate Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, merupakan dua kerajaan yang memiliki peran menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. 1601. Dan kemudian ada Kerajaan ke-6 yaitu Kerajaan Banten. Setelah Fathahilatul Sultan Gunung Jati yang berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1526, terdapat peperangan yaitu Kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji anaknya, yang dimana Sultan Ageng ditangkap dan diasingkan hingga beliau wafat. Yang ketujuh ada Kerajaan Cirebon pada masa kekuasaan Kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-16 Masehi. Cirebon merupakan salah satu daerah kekuasaan selanjutnya, yang dimana pada saat itu bermula dengan nama Jayakarta atau Jakarta yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa. Kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Makassar Gua Totalo yang dimana pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena berani melawan Belanda. Yang ke-9 yaitu Kerajaan Ternate Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, merupakan dua kerajaan yang memiliki peran menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku.
Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat penjelasan tentang peradaban kerajaan Islam di Nusantara. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.